mahasiswa Stikom Bandung dengan program studi broadcasting dari kelas C sore ingin mengajak kalian untuk mempresentasikan PowerPoint hasil saya, yaitu tips mengendalikan stres dan cemas. Yang pertama, ada tips mengendalikan stres dan cemas. Itu berikut daftar isinya. Lanjut, stres. Penjelasan stres adalah perasaan tidak nyaman yang terbentuk akibat terlalu banyak tekanan mental atau emosional. Hal ini dipicu oleh ketegangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti tekanan di tempat kerja, masalah rumah tangga, dan hal-hal lainnya. Gejala stres pada diri seseorang dapat terlihat dari kondisi fisik, emosional, dan perilakunya. Seseorang yang menderita stres akan kesulitan untuk berkonsentrasi, mudah tersinggung, dan kehilangan minat dalam kehidupan sosial. Stres bukanlah penyakit atau gangguan, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat berkembang menjadi penyakit yang kronis. Stres merupakan hal yang wajar dan tidak selalu berdampak negatif. Lanjut, adapun ciri-ciri stres. Yang pertama, merasa kewalahan. Yang kedua, masalah berkonsentrasi. Yang ketiga, masalah dengan memori. Yang keempat, kesulitan tidur. Yang kelima, merasa gugup atau cemas. Dan yang terakhir, ada merasa marah, mudah tersinggung. Lanjut, adapun penjelasan tentang cemas. Cemas adalah perasaan yang timbul ketika kita khawatir atau takut akan sesuatu. Rasa takut dan panik adalah hal yang manusiawi. Setelah beberapa waktu, kita biasanya merasa lebih tenang dan nyaman. Rasa khawatir dan takut dalam batasan tertentu dapat membantu menjaga kita, bahkan melindungi dari mara bahaya. Akan tetapi, ada kalanya rasa cemas membuat keadaan terasa lebih buruk dari yang sebenarnya dan membuat kita kewalahan. Kekhawatiran yang berlangsung berkepanjangan dapat menyebabkan kecemasan yang berjangka panjang. Ciri-ciri cemas. Yang pertama adalah merasa selalu tegang. Yang kedua adalah merasa resah dan tak bisa tenang. Yang ketiga, detak jantung berdetak lebih cepat. Yang keempat, badan gemetar. Yang kelima, nafas menjadi pendek. Dan yang terakhir, otot di sekujur tubuh terasa tegang. Lanjut, cara mengendalikan stres. Yang pertama, tetap aktif secara fisik dengan berolahraga. Olahraga ialah pereda stres yang paling ampuh. Kamu bisa mengembangkan rutinitas ini dengan melakukan jogging atau fitness setiap harinya. Pasalnya, olahraga dapat menaikkan mood, membantu badan dan mental tetap sehat, serta meredakan kecemasan atau stres berlebihan. Mulailah perlahan dan secara bertahap tingkatkan jumlah dan intensitas aktivitas. Yang kedua, hindari alkohol, obat-obatan rekreasional, rokok, dan minuman berkafein. Zat-zat ini dapat menyebabkan atau memperburuk kecemasan jika kamu tidak dapat berhenti sendiri. Temui penyedia layanan kesehatan atau ketemukan kelompok pendukung yang bisa membantu mengatasinya. Kamu bisa berkonsultasi ke psikolog ahli untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Jika kecemasan sudah berada di tingkat serius, kamu bisa saja akan direkomendasikan ke psikiatri dan hanya diizinkan mengkonsumsi obat-obat yang sudah diresepkan. Yang ketiga, gunakan manajemen stres dan teknik relaksasi. Teknik visualisasi, meditasi, dan yoga merupakan contoh teknik relaksasi yang dapat meredakan kecemasan. Dengan melakukan teknik ini, perlahan kamu pun bisa mengontrol stres dan cemas yang berlebihan. Cara mengatasi stres dan kecemasan berlebihan lainnya ialah dengan memastikan kamu beristirahat cukup dan berkualitas. Artinya, kamu tidur dalam keadaan nyenyak tanpa harus bangun berulang kali. Yang keempat, ataupun yang terakhir, mensosialisasikan ke kerabat dan keluarga.
Ketika kamu merasa memiliki gangguan stres dan kecemasan, segera sosialisasikan dengan keluarga dan kerabat. Sebisa mungkin hindari memendam dan menahannya sendiri. Dengan begitu, kamu akan memperoleh dukungan mental dari orang-orang terkasih. Adapun cara mengendalikan cemas, yang pertama, lakukan apa yang disukai. Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai, nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski kamu tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang kamu sukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukan yang kamu benci. Yang kedua adalah lakukan hal-hal baru. Selain melakukan hal yang kamu senangi, kamu juga perlu untuk melakukan hal baru untuk menghilangkan rasa cemas berlebihan. Ketika kamu menantang diri sendiri dengan melakukan hal baru, tanpa kamu sadari, tubuh kamu akan memproduksi hormon dopamin yang berhubungan dengan rasa senang dan bahagia. Yang ketiga, tidur yang cukup. Sulit tidur dapat menjadi salah satu gejala depresi. Untuk mengatasi perasaan cemas atau depresi, cobalah untuk mengubah pola tidur kamu. Mulailah untuk tidur cukup setidaknya 7 jam per hari dan singkirkanlah hal-hal yang dapat mengganggu kualitas tidur kamu. Yang terakhir atau yang keempat, berpikir positif. Berpikir positif. Satu hal yang bisa membuat rasa cemas dan depresi kamu semakin memburuk adalah pikiran negatif tentang diri sendiri atau lingkungan sekitar kamu. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi rasa cemas dan depresi adalah dengan berpikir positif. Baik, kecemasan adalah sistem alarm internal. Kemungkinan ini diturunkan oleh evolusi yang memperingatkan kita akan ancaman baik eksternal maupun internal, kata Damour. Baik, segitu dulu tips mengendalikan stres dan cemas hasil dari presentasi saya. Saya Safina Aurelia, pamit. Sampai jumpa di lain waktu.